Halo sahabat UT, bertemu lagi dengan saya, Della Resvika Putri, dengan NIM 857032387 dari Universitas Terbuka Bandar Lampung, Salo Kalirejo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pencernaan makanan pada manusia. Yuk kita simak videonya. Sistem pencernaan pada manusia. Tahukah kamu apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh yang berfungsi mengolah makanan menjadi zat gizi agar dapat digunakan sebagai energi bagi tubuh. Nah, dapat dilihat gambar di samping ini adalah organ-organ sistem pencernaan. Makanan yang kita makan akan melalui beberapa organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Lalu sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya kita akan membahas proses dari sistem pencernaan satu persatu. Makanan yang pertama kali masuk itu lewat mulut. Gambar di samping adalah struktur mulut. Di mulut pertama ada bibir, gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Di dalam mulut terjadi dua proses, yaitu proses pertama adalah proses mekanik, yaitu memecah makanan yang besar menjadi lebih halus yang dibantu oleh gigi dan lidah. Yang kedua yaitu proses kimiawi, yaitu adanya enzim petialin atau air ludah. Nah, itu adalah yang terjadi di dalam mulut. Selanjutnya, jika sudah diproses di dalam mulut, kemana ya? Nah, setelah terjadi di mulut, makanan itu diteruskan ke kerongkongan. Gambar di samping adalah struktur kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Kerongkongan mendorong makanan menuju lambung melalui gerakan peristaltik sehingga makanan dapat bergerak dengan lancar ke tahap pencernaan berikutnya. Setelah dari kerongkongan akan menuju ke lambung. Nah, gambar di samping adalah struktur lambung. Apa ya yang terjadi di lambung? Di lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim-enzim, yaitu ada enzim lipase, enzim renin, dan enzim pepsin. Enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Enzim renin berfungsi untuk mengumpulkan protein susu yang disebut kasein, terutama pada bayi, supaya susu dapat dicerna dengan lebih baik. Yang terakhir, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida yang lebih sederhana agar lebih mudah dicerna oleh tubuh. Setelah makanan menjadi lebih halus lagi, menjadi sari-sari makanan, dari lambung dia akan menuju ke usus halus. Di samping adalah gambar struktur usus halus dan usus besar. Usus halus merupakan tempat penyerapan zat gizi dari makanan yang sudah dicerna. Sisa-sisa makanan kemudian diteruskan ke usus besar, di mana air diserap dan sisa makanan mulai dibentuk menjadi fases sebelum menuju ke rektum. Kalau sudah ada proses di dalam usus besar tadi, sisa makanan atau fases akan menuju ke anus. Anus itu memiliki ruang bernama rektum, yaitu tempat sisa makanan yang menumpuk. Anus berfungsi sebagai saluran akhir untuk mengeluarkan fases dari tubuh, menandai bahwa berakhirnya proses pencernaan pada manusia. Nah, itulah tadi adalah proses pencernaan pada manusia, sehingga organ-organ yang berfungsi seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus semuanya bekerja saling terhubung dan berurutan untuk mencerna makanan dari awal sampai akhir sampai menjadi sisa-sisa yang dibuang oleh tubuh.